Puji Tuhan, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu, dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali, manisku. Tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari Gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari Gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda, pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu. Dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau. Kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat. Bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Demikian pembacaan firman. Ya, selanjutnya Mbak Nomi silakan. Terima kasih Pak Mulya, Shalom. Shalom. Saya akan melanjutkan bacaan firman Tuhan dari Wahyu 5 ayat 1 sampai 14. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Dan yang terlihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?
tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia dan yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa yang orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bangsa, dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar suara makhluk yang di surga, yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih atas pembacaannya, Bu Nerliana dan Mbak Nomi. Silakan, Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru mengingatkan kita ya. Sebentar, ini cahayanya. Enggak apa-apa. Firman Tuhan selalu baru mengingatkan kita ya untuk selalu bertekun di dalam Tuhan ya, supaya kita kalau cintanya ditolak ya jangan cari dukun, saudara ya. Sebab ya banyak sekali kita orang-orang percaya ya, saudaraku, maksud hati kita tadinya baik, saudara ya, cinta gitu ya. Laki-laki menyatakan cinta pada wanitanya, wanita menyatakan cinta pada laki-laki. Cinta juga macam-macam gitu ya. Anda ingin cari duit ya, saudara ya. Itu juga cinta, saudara, cinta duit maksudnya ya. Ya, sendu, senang duit, saudara ya. Karena ditolak, senang duitnya nggak datang, ini pakai dukun, saudara ya. Nah, ini kita lagi cerita tentang kemenyan, saudara ya, yang dipakai sama dukun-dukun ini, saudara. Saudara, kalau Anda lihat ya, mau orang ateis, mau orang-orang penyembah setan
atau penyembah Tuhan, itu mereka pakai kemenyan ya saudara ya. Mereka menggunakan kemenyan. Ya, dari zaman purbakala sampai dengan hari ini saudara. Karena kemenyan itu memang ya suasana kemudian auranya, ambience-nya itu memang bikin kita trans, saudara ya, sehingga kita lupa dengan sisi jasmani kita, lalu kita fokus dengan inner ya, manusia di dalam kita, saudara. Karena manusia kan ada tubuh ya, jiwa dan roh. Ketika tubuh ini kuat, logika itu kuat, maka sulit sekali melihat ke dalam, saudara ya. Sulit sekali melihat sesuatu, mendeskripsikan yang tidak terlihat oleh mata. Tapi sebaliknya, apabila orang-orang yang nggak pakai rasional, maka dia ngarang terus, saudara ya, berilusi terus. Hidupnya itu penuh dengan ilusi, dengan fantasi-fantasi. Ya, contohnya orang-orang schizofren ya, atau orang-orang yang indigo. Wah, itu tidak perlu logika kuat, saudara. Dia cuma ngoceh ngalor ngidul saja, saudara ya. Nah, sesuatu di dalam kita ini atau dunia lain itu bisa dibangkitkan dengan kemenyan ini, saudara ya, dengan kemenyan. Nah, itulah sebabnya ya ada aroma-aroma pembangkit ya. Anda mau sadar, tidak sadar, menyadari, nggak menyadari. Sebetulnya itu sesuatu yang logis, saudara. Hanya tidak ada yang tidak terjelaskan. Misalnya dulu saya pernah cerita feromon, ya. Feromon ini adalah alat bau seks, saudara. Atau alat bau mengenali teman satu spesies. Anjing itu, ya, kalau kenalan anjing baru ketemu anjing baru, dia pasti cium bagian belakangnya. Karena itu tempat keluarnya feromon, saudara ya. Anjing itu contohnya seperti itu. Nah, itulah aroma, ya, aroma. Sehingga dia merasa, oke, ini baik, ini temanku. Ya, dia tidak melihat itu anjing, kucing, tetap dicium, saudara. Ketemu monyet, ketemu anjing, ketemu pokok, dia selalu cium. Dia, di mana feromon itu paling keluar banyak dari ini ya, dari alat reproduksi yang paling kuat, ya. Tetapi juga berasal dari liur, ya, liur. Misalnya serangga-serangga ini, saudara ya. Sehingga serangga-serangga ini dia bisa berkumpul dengan sekutunya, lalu nyerang, misalnya belalang itu ya, bisa satu ladang, karena ada feromon yang dikeluarkan, saudara ya. Itu namanya feromon. Feromon ada satu aroma, ya, aroma untuk membaui, mengenali. Nah, kebetulan saya punya karunia itu, saudara ya. Saya mau bilang bersyukur ya menderita, mau bilang nggak bersyukur, tapi saya jadi mengenali orang kalau bohong sama saya dari jarak 5 meter, saya bisa cium baunya, saudara. Wah, menderita sekali, saudara ya. Menderita sekali. Wah, saya pernah, padahal hidung saya mampet ya. Nafas saya kan seperti sengal-sengal ya, itu karena sinusitis ya. Saya pernah operasi sinusitis, tapi nggak sempurna operasinya. Sehingga nafas saya berat, kelihatannya berat gitu ya. Tapi bukan berat, ini karena terganggu saja. Karena ketika angin masuk, dia saat saya gemuk dikit, dia nutup. Ya. Nah, jadi bau-bauan itu memang mempengaruhi saya ya. Baik bau itu bau yang feromon tadi maupun bau mulutnya orang bohong, salesman itu ya. Aduh, saya paling pusing kalau deket salesman. Salesman ini sales kroco, saudara. Mulutnya bau, saudara. Makanya saya selalu bilang sama istri dan anak-anak saya, kau minum yang banyak. Minum yang banyak, minum yang banyak. Sehingga baunya nggak keluar. Nah, itu cara mengatasinya gitu ya, minum yang banyak, saudara. Setiap hari, bukan hari ini minum yang banyak, enggak. Setiap hari harus minum yang banyak sehingga udaranya itu nggak keluar, saudara. Ya, itu memang mengurangi ya. Tapi begitu, kenapa salesman ini juga aromanya bisa keluar? Ya karena dia jarang minum. Yang paling jarang minum, wah aromanya kuat sekali. Wah, saya melendak, saudara. Jarak 5 meter saya udah kecium baunya, dia ngomong. Ya, nggak 5 meter ya. Kalau kita duduk, meja, ada bangku, dia ada di ruang meeting gitu ya. Ya 3 meter lah. Ya 3 meter, 5 meter lah ya. 3 meter, 5 meter. Wah, itu saudara, apalagi kalau duduk-duduk sebelah begitu, depan-depan ngobrol begitu ya. Sengsara sekali, saudara.
Ada lagi bau aromaterapi. Nah, aromaterapi sensual, saudara ya. Aromaterapi sensual. Wah, balik lagi ceritanya Alexis, saudara ya. Di Alexis itu ditaruh, saudara, semacam itu memang sengaja buat mancing, saudara. Nah, kalau Anda lihat di dalam artefak-artefak Romawi kuno, ya, nah, terus itu ada mangkok-mangkok. Itu juga aromaterapi untuk membangkitkan seksual, saudara ya. Wah. Ceritanya Alexis terus, dari Alexis sudah tutup. Kalau masih buka saya tidak cerita. Nanti saudara pergi ke sana saya pusing, saudara. Jadi kan sudah tutup, jadi saya ceritanya Alexis terus. Ya. Kalau saya cerita itu kenyataan ya, saudara ya. Saya kenyataan nggak pernah cerita ayongi katanya. Nggak malu Pak, enggak, biasa aja. Ya, dulu saya malu. Kenapa sekarang nggak malu? Sudah diampuni dan Alexis juga sudah tutup, saudara ya. Nggak apa-apa. Jadi itu berkesaksian supaya Anda jangan coba-coba ya, jangan coba-coba. Kenapa? Kalau coba-coba bayarannya mahal ya, berdarah-darah, saudara ya. Tapi kalau bercoba boleh, ya nanti bayarannya mahal juga. Tak jamin kudu bayar, saudara. Ya, tak jamin kudu bayar. Kalau saya cerita itu supaya Anda jangan nyoba, ya. Jadi tak cerita supaya Anda terbiasa dengan kata itu sehingga nggak terus kayak orang tabu apa segala macam. Biasa seperti kalau ngelihat tukang tambal ban, ada tukang tambal ban terus Anda terus dadak pengen nggak ngelihat tukang tambal ban? Enggak kan? Apalagi kalau Anda tinggal di Medan. Ada nggak kalau lihat tukang tambal ban terus Anda kayak girap-girap kok pengen lihat tukang tambal ban begitu? Enggak kan? Karena orang Batak di Medan tiap tikungan pasti dia ada orang Batak di situ, ada orang tukang tambal ban gitu. Di Jakarta juga sama kan? Semua tukang tambal ban itu pasti orang Batak semua. Sudah oke, lihat ada tikungan di situ pasti ada orang Batak situ, ada dia tukang tambal ban, saudara ya. Terus ada girap-girap gitu melihat tukang tambal ban. Enggak kan? Karena sudah biasa, ya. Mengapa di Eropa ini terus orang udah terus ngacengan begitu, saudara? Kalau ngeliat orang pakai bikini apa di jalan kalau lagi summer ya tuh ya sudah biasa. Ya bukan karena otaknya kudus, karena ya sudah biasa. Jadi nggak terus, ujung perlu pengen pegang-pegang. Wah, kalau katun-katun di sini pengen megang-megang, saudara ya. Orang-orang dari Timur Tengah sih begitu ini matanya gayapan, saudara, kelihatan, wah gila nih pokoknya, saudara. Matanya gayapan, wah, saudara kayak, wah, matanya kayak bingung, kayak orang bingung pokoknya, saudara ya. Kalau yang baru datang gitu ya. Orang-orang sini biasa-biasa saja. Nah, saudara, bukan masalah dia kudus, enggak. Karena apa, saudara? Karena kultur, ya kultur. Red light misalnya di sini, wah orang mau girap-girap ya. Kalau orang dari Asia datang ke sini dari Indonesia apalagi, saudara. Waduh, kita mah tenang-tenang aja kalau di sini ya, saudara ya. Karena begitu ditabu, wah terus jadilah dosa di situ, saudara. Ya. Aneh ya, nah aneh, saudara ya. Nah, balik lagi ya, kita balik aroma, ya aroma. Ada lagi, saudara, aroma bunga bangkai. Aroma bunga bangkai ini seringkali yang membuat rasa angker, ya, rasa apa namanya? Rasa angker lah pokoknya. Kalau Anda lewat kuburan, bau bangkai. Ya, kalau lewat kuburan Jawa, bau bangkai. Mengapa? Karena nanamnya kurang dalam, nguburnya kurang dalam. Rata-rata orang-orang Islam, ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia itu ya, kenapa ngubur sedangkal-dangkal. Terus seringkali tanahnya jeblos, saudara. Sehingga bau bangkai. Nah, itu dia, saudara, ya, itu bau bangkai kalau di kuburan. Nah, kalau dia pergi ke satu lewat di perkebunan, terus ada kuntilanak, bau wangi, tapi ada bau bangkai. Nah, itu bukan bau setan kuntilanak, bukan, saudara. Kuntilanak, bau wanginya, ada yang punya di kebun itu ada melati, ada pohon kenanga, ada pohon tanjung. Bau bangkainya dari mana? Ya dari tikus mati. Kadang-kadang dari mana? Dari daun-daunan itu loh, daun bangkai yang bau bangkai. Bisa juga, saudara ya, atau bunga bangkai. Bau, saudara. Sehingga kesannya jadi angker. Ya kan? Lalu Anda mulai tengging setan sana sini, tengging kuntilanak, tengging apa, begitu Anda membalik belakang, jumbul, pendoa syafaatnya emak-emak tua, saudara, lagi komat kamit, lagi sambil matanya melotot. Anda pikir itu pendoa syafaat, ditengking pendoa syafaatnya, dalam nama Yesus, wah, akhirnya saling tengging, saudara ya.
Ingat pendeta yang dulu masuk ke tempat kita nggak? Nengking-nengking saya, tak tengking balik. Tak tengking balik. Ada saling tengking. Terus saya tanya, dia yang keluar sendiri. Berarti kan dia yang kalah, saudara ya. Nah, konyol ya. Siapa dulu Kak? Siapa itu pengacara itu? Teolipa ya. Saya tengking kamu, saya ketawa Pak. Saya dalam hati saya ketawa. Oh, ini orang karismatik Teolipa nih. Orang karismatik saya tengking. Apalagi saudara, wah kita banyak alami yang konyol-konyol ya, tontonan-tontonan yang aneh-aneh ya saudara ya. Saudara, kalau saudara sudah belajar kelas evangelisan apologetik ya, terus Anda mengerti yang saya ajarkan, Anda kan akan tertawa sendiri saudara, melihat fenomena-fenomena orang bergereja. Ya jangankan orang di gereja, apalagi yang di gereja, apa yang di ini ya, Anda lihat di gereja saja ada ketawa, apalagi lihat orang-orang Islam ini atau orang-orang yang masih percaya begituan ya saudara ya. Ternyata semua itu hanya apa saudara? Hanya ilusi, ya kan? Hasil alam bawah sadar kita, ya. Ternyata nggak ada ya, hanya hasil alam bawah sadar kita, saudara ya. Ya lucu ya, nah, lucu saudara. Tapi itulah yang terjadi saudara ya, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita masuk lagi. Sekarang bau aroma ya tadi ya, kemenyan, ya mur, narwastu. Nah, kalau tadi kita lihat di Hidung Agung ya saudara. Ternyata aroma kemenyan narwastu yang untuk apa namanya itu aroma narwastu itu sebenarnya adalah aroma untuk di kamar tidur, ukup-ukupan untuk membangkitkan suasana erotik, saudara. Ya, tetapi dengan ramuan yang sedikit berbeda, itu dipakai untuk di rumah Tuhan, di bait suci. Ya, yang untuk erotik dengan yang di rumah Tuhan itu. Tetapi juga sama, ya. Aroma-aroma itu dipakai di kuil Apollo, saudara. Aroma yang sama yang erotik, saudara. Makanya kalau Anda lihat ada kuil-kuil pelacuran bakti, saudara. Di zaman Yunani kuno, zaman Ibrani kuno, Aram kuno, ya, zaman Kanaan kuno. Itu ada kuil, ada bukit-bukit pengorbanan pelacuran bakti. Ada kuil-kuil Apollo, ya kuil dewa-dewa siapa ya, Asitoret, itu di situ ada pelacuran bakti. Imam-imam wanitanya itu ditidurin, saudara. Ya, terus mengapa bisa seperti itu, saudara? Mengapa antara pelacuran persetubuhan, seks dan pelacuran agama bisa ada di kuil ibadah? Nah, saya pernah baca satu artikel karena ternyata otak yang mengatur, bagian otak yang mengatur rasa beragama, rasa bertuhan, religion pokoknya ya, hal-hal yang tentang religion. Dengan hal-hal yang tentang seksual itu bersebelahan dan hanya dibatasi oleh membran yang sangat tipis, saudara. Begitu itu bersatu jadi satu, ngumpul dia. Cairan membran itu kan bisa pindah, bisa merembes kan. Makanya Tuhan berkali-kali ya mengatakan bahwa perzinahan itu dosanya sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala dosanya sama dengan perzinahan. Artinya saudara, idolatry. Ada keintiman di sana. Baik ketika Anda berzina dengan orang lain, di situ ada idolatry, saudara. Karena harusnya jiwamu itu hanya bagi pasanganmu yang benar. Jiwamu itu hanya bagi pasanganmu yang benar. Klik. Anda, kalau benar, Anda ketemu Tuhan, saudara. Begitu jiwanya klik, mereka satu daging, ya, terus jiwanya bersatu, dia ketemu Tuhan.
Tetapi ketika Anda berganti pasangan, sementara covenant-mu yang lama itu belum selesai, maka Anda akan sulit ketemu Tuhan, karena disitulah ada idolatry, saudara, ada berhala. Roh ketemu roh, saudara. Frekuensinya beda. Ya, mengapa orang-orang yang berzina sulit berbuah hidupnya, saudara? Saya tidak suruh Anda untuk menghakimi, tapi saya memastikan kepada Anda, banyak hamba-hamba Tuhan hidupnya tidak berbuah karena dia ada di dalam ketidakkudusan. Kelihatannya pelayanan, saudara. Ya, jadi pendeta, jadi tour leader di Israel, jadi apa? Apologet, ya. Jadi apa lagi, saudara? Pendoa syafaat. Tapi Anda lihat hidupnya tidak berbuah. Kalaupun berbuah, Anda amatin, pasti hancur buah-buahnya itu nggak lama. Mengapa? Karena ada ketidakkudusan. Saya tuh waktu kopdar ya, bukan yang pertama, yang kedua. Waktu kami nyembah sama-sama, saudara. Waktu saya nyembah, wah suasana enak sekali, saudara. Nah, tapi kan kita sudah ada orang yang di sana. Orang ini lalu saya suruh ambil alih kan. Suasana langsung nggak enak, saudara. Langsung nggak enak. Pemain musiknya sama. Tadi saya nyembah di awal, mari saudara kita sembah Tuhan. Tuhan Yesus baik, Engkau sungguh sangat baik. Saya mulai hamim ya, saudara ya. Orang-orang mulai semua sama-sama. Enak sekali, saudara. Enak sekali. Kita lagi nyembah saja itu, apa namanya? Kita berasa enak sekali. Terus oke. Terus saya serahkan mikrofonnya ke si WL-nya, gitu. Langsung garing suasananya. Sebetulnya sebelum saya kasihkan itu, ya Roh Kudus sudah bicara. Ini nggak siap mereka. Wah, saya nyesel, saudara. Karena saya sungkan. Nah, saya belajar dari hamba-hamba Tuhan, mengapa mereka berani ngomongnya. Sekarang saya udah nggak sungkan ya, saudara ya. Begitu saya cek, nggak langsung saya ambil, saudara. Sebab ada yang harus kita layani. Mereka yang haus datang, ingin menikmati hadirat Tuhan, ingin menyembah di dalam hadirat Tuhan. Itu beneran ya, saya bukannya sok-sok karismatik, terus orang anti. Saya tidak anti jeblak-jeblak, cuman saya bilang hati-hati. Ada orang yang bisa mengangkat ambience, tetapi hidupnya juga tidak kudus, saudara. Oh, berasa. Ya, berasa, saudara. Paling berasa apa, saudara? Buahnya. Kemudian di dalam ketika sehari-hari saya melihat buahnya. Terus saya ngomong sama istri saya, ini hidupnya nggak kudus. Buahnya, saudara. Ya, dan biasanya perzinahan di situ. Biasanya karena perzinahan. Baik itu perzinahan yang tertutup maupun perzinahan yang terang-terangan, artinya sengaja pergi ke pelacuran, atau malu gitu ya. Atau dia perzinahan tertutup, dia cuma pegang-pegangan, yang-yangan pakai WhatsApp, saling menyapa. Nangkep nggak, saudara? Apakah ada begitu dalam komunitas kita, menyapa satu sama lain, tangan, terus pijat-pijatan. Ini adikku sendiri kok, anggap adik, ini kakakku, ini kokoku kok, ini adikku kok. Bullshit, saudara. Jangan percaya ya. Jangan percaya, tegur saja juga enggak apa-apa. Koko, cici. Ya kalau cici kok, ya om, tante. Tapi kalau sudah mulai pegang-pegang, pijit-pijit, kenapa sayang? Kenapa tak pijit? Lagi kumpul gitu, pas saya kopdar langsung tegur aja, saudara. Ituin aja ya, saudara ya. Ini para leaders ya, Pak Mulia, Bu Vivin, ya, Bu Neliana, kalau lagi kopdar, terus ada yang pegang-pegang, udah mulai begitu, begitu ya, saudara ya. Serius, Anda akan menyelamatkan dia.
Jangan takut tersinggung ya. Kelihatannya itu nggak berzina, aku nggak ngapa-ngapain. Bohong, saudara. Jaga. Kalau Anda jaga hidupmu dengan kekudusan, ya, minyak narwastamu, kemenyanmu itu, saudara, tidak akan bercampur dengan yang najis. Tidak akan bercampur dengan yang najis. Hidupmu akan berbuah, saudara. Hidupmu akan menghasilkan, mendatangkan hadirat Tuhan. Apakah hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itulah yang namanya kerajaan Allah yang datang. Jaga hidupmu dalam kekudusan. Anda yang bermarturia, Anda diaken-diaken sambil bagi makanan. Anda doa keliling naik motor, ya. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus. Semua tanah, semua jalan-jalan yang kulalui, semua Tuhan akan dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda jalan naik motor sambil bagi-bagi. Dalam hati, Tuhan Yesus berkati, Pak, ya. Tuhan Yesus berkati, terus jalanin. Stefanus adalah diaken yang muda, saudara. Anak kemarin sore di dalam pelayanan itu, tetapi bukan orang baru. Masih muda. Stefanus jalan-jalan ke pasar. Ya, ngapain yang namanya diaken jalan-jalan ke pasar? Bagi makanan, saudara. Karena itu zamannya penjajahan Roma. Ya, dia bagi-bagi ke teman-temannya, kelompok komunitasnya dia. Dia diaken sambil bersaksi. Ada yang sakit, dek, didoain ini, tolong dek, doakan. Didoain sama dia, banyak yang sembuh. Dari mana kesembuhan itu, saudara? Ada Shekinah glory, kerajaan Allah itu dia bawa jalan kemana-mana. Bagaimana bisa itu? Ya karena ada kekudusan. Ada kemenyan, doa orang kudus yang dipanjatkan tiap hari, saudara. Kita ini sedang panjatkan kemenyan. Maka jaga hidupmu benar-benar, ya. Nah, kalau ikut kelas apostolik saya bilang, ya, jangan mulai dengan entertain yang seksual. Jangan entertain. Wah, saya udah ngalamin, saudara. Percaya saya. Anda kalau kebiasaan entertain dengan masalah seks, Anda lagi jadi germo sebenarnya. Nggak akan langgeng, saudara, kerjaannya. Kalau Anda belajar bersih, ya nanti jadi bersih, ketemu bersih. Ya. Tapi kita nggak lagi cerita itu. Saya lagi cerita hidup di dalam kekudusan. Hidup benar-benar dalam kekudusan. Sehingga ketika dalam segala sesuatu di dalam hidupmu, kemenyannya itu kemenyan yang kudus, bukan kemenyan yang berbau erotik, saudara. Bukan kemenyan yang berbau seks, yang baunya mesum. Kemenyanmu doa umumnya sama-sama begini, doanya nggak sambil tengok-tengok lihat, sambil dilihat gambar-gambarnya. Wah, target ini. Bohai, semlohai, fuyung hai. Dilihat-lihat begitu, nah, saudara. Ya, hidupmu kudus. Doamu didengar oleh Tuhan. Kamu bawa itu, ada pemulihan. Wah, sudah 2 tahun ikut Tembun Pagi belum mengalami terobosan. Aneh. Yang lain ada yang banyak yang ngaku kok dapat terobosan, kenapa ini enggak? Saya sudah tahu jawabannya. Ada yang nggak beres kamu mata kamu. Ada yang nggak beres dengan otaknya kamu. Ada yang nggak beres dengan hidupnya kamu. Benar, ternyata dia perzinahan, ada percabulan. Selalu itu, saudara. Aduh. Saya bilang, kenapa sih mesti ke sana lagi? Sudah saya ceritain bolak-balik. Saya sampai mempermalukan diri sendiri, saya cerita sama Anda. Kenapa Anda nggak kapok-kapok? Bayarnya tahunan, saudara, berdarah-darah. Ya, jaga menyanmu, saudara. Jaga menyanmu, supaya menyanmu itu jangan erotis, saudara. Menyanmu itu harus benar-benar kudus, pedupaan. Ya, hanya untuk Tuhan saja. Suami istri, dia dirikan mesbah doa, menyan yang kudus, saudara. Makanya saya sama anak diberkati, anak-anaknya baik-baik, kita semua sekeluarga diberkati. Kita tiap hari dalam semua fitnah, cobaan, nggak tambah nyungsep. Semakin banyak yang memfitnah, tambah saya tambah hebat, saudara.
makanya selalu buat bercandaan fitnahan itu. Ya, semua tuduhan fitnah itu buat bercandaan. Ya, enggak usah marah. Kalau uang tetap Anda harus cerita. Kalau dituduh masalah uang, Anda klarifikasi. Jangan, nanti Tuhan tahu, nggak tahu. Anda kudu ngomong kalau uang. Kudu ngomong, kudu cerita, klarifikasi. Yang lain-lainnya nggak perlu dijawab. Itu, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.